Oke pemirsa, dan di sini saya mengatasi kulkas inverter. Ini lanjutan video kemarin yang saya perbaiki di tempat, ternyata kompresornya mati dan sekarang sudah kita lakukan pengelasan ya. Jadi mohon maaf, ini video yang mulai awal terhapus karena tadi memori terjadi kepenuhan. Mau menghapus video yang lain, ternyata video saya ikut terhapus yang baru kita rekam. Dan mohon maaf, jadi untuk video ini langsung kompresornya sudah jadi ya, dan di sini sudah kita lakukan pengetesan bocor, dan tadi pokoknya awalnya hanya macet saja kompresornya, dan sekarang sudah kita dorong menggunakan angin, dan di sini kita isi oli untuk mengetahui bocornya ya. Dan tadi sudah kita lakukan pengecekan bocor. Jadi di sini sudah keliling, sudah tidak ada yang bocor lagi. Jadi bagaimana cara pengetesan bocor apabila, maksudnya untuk pengetesan bocor yang akurat. Jadi di sini saya menggunakan oli untuk pengetesannya. Oli kita masukkan lalu kita dorong menggunakan angin, yaitu untuk dorongan angin perkiraan 100 PSI untuk mendorong oli yang ada di dalam kompresor di sini. Dan tadi sudah kita isi oli, dan tadi sudah kita lakukan untuk perbaikan, sudah kita belah lalu kita elas ulang ya. Dan ini alat-alatnya, pengelasannya masih terkumpul di sini semuanya. Dan lalu kita pasang, karena videonya dari awal terhapus jadi kita jelaskan saja. Jadi sebelum kita melakukan pengecekan bocor, jadi kita tutup dulu lubang-lubang yang ada pipanya di sini. Kita tutup. Setelah kita tutup, kita pasangkan pentil. Setelah kita pasang pentil, lalu kita isi angin. Dan di sini saya menggunakan tabung. Kita isi menggunakan kompresor. Itu kompresornya di sana untuk pengisian tadi. Dan sekarang sudah kita dorong menggunakan angin perkiraan 100 PSI karena ini manifold saya yang rusak, jadi nggak ada 100 PSI. Jadi kita cek di bagian sisinya, apabila ada oli yang keluar, maka untuk proses pengelasan gagal ya. Atau kita ulang lagi apabila masih ada oli yang keluar. Dan di sini sudah tidak ada oli yang keluar, artinya pengelasan juga sukses. Oke, sudah tidak ada yang bocor. Sekarang kita lepas, langsung kita pasang ke kulkasnya. Jadi perbaikan hari ini selesai ya, untuk memperbaiki kompresor yang macet. Jadi sekarang langsung kita lepas saja. Oke, sekarang kita lepas semuanya, langsung kita pasang ke kulkasnya, langsung kita isi freon.
Sebelum kita pasang, saya akan uji dulu apakah kompresor setelah kita las apakah masih menyala atau macet lagi ya. Di awalnya kompresor ini macet, dan kita akan memantau ampere meter berapa ampere sebelum kita kasih beban, dan nanti setelah kita kasih beban dia akan naik berapa ampere. Sekarang kita nyalakan apakah masih menyala kompresornya. Sudah kita tutup ya. Katakan huri apabila kompresor hidup. Oke ya, kompresor menyala. Dan di sini 2 ampere sebelum kita pasangkan beban. Katakan huri, kompresornya menyala. Jadi perbaikan hari ini sukses, sudah kita las, tidak ada bocor. Jadi kita pastikan kulkas ini jadi ya. Jadi di sini belum ada beban ya. Belum ada beban, ya ini 0,1. Dan ini belum melaju. Nanti setelah melaju kompresornya berapa ampere, kita tunggu hingga naik ampernya, nanti baru kita cek kasih beban ya, dengan kita tekan menggunakan tangan, jari tangan dari pipa pendorongnya di sini. Kita tunggu sampai ampernya naik. Setelah ampere naik, kita akan coba tes kasih beban apakah kompresor masih layak pakai. Apabila nanti kita kasih beban kompresor tidak mati, berarti kasusnya hanya macet saja ya. Jadi kompresor aman. Kita tunggu sampai ampernya mungkin 0,5 lah ya, 0,5 atau 0,6. Nanti setelah kompresor ini laju, kita tunggu sampai melaju. Sebentar lagi dia akan melaju. Perhatikan ampere akan segera naik. Oke, ampere sudah mulai naik. Masih 0,1 ya, tapi dia sudah mulai naik. Artinya kompresor sudah mulai melaju. Sudah sedikit-sedikit dia agak melaju, agak kencang putarannya. Mungkin 0,3 atau 0,4 atau 0,6 ya, setelah melaju kompresornya. Oke, sudah mulai kencang-kencang sedikit. Kompresor sudah mulai melaju. Jadi kalau inverter Samsung ini memang agak lama dia agak melajunya ya. Jadi dia sedikit seperti itu naiknya. Sudah 0,2. 0,2 ya sudah ya. 0,3. Apakah masih bisa naik? Oh, dia masih melaju lagi ya. Masih naik lagi dia. 0,4. Masih naik lagi dia. Jadi buat pemirsa semuanya, apabila mau tahu berapa sih ampere kulkas inverter setelah diisi dan sebelum kita isi, dan di sini sepertinya 0,4 tetap ya, berarti sebelum ada beban berarti kulkas inverter itu hanya 0,4. Dan sekarang coba kita kasih beban nanti, dan berapa PSI kita akan isi freon, dan berapa ampere setelah kita isi freon, seperti itu ya. Dan sekarang mau kita tutup bagian
ujung pipanya di sini. Nah inilah ya nanti yang beban yang kita gunakan untuk pengisian. Jadi 1,4 1,2 1,3 nanti beban yang untuk pengisian freonnya nanti. 1,5 1,6. Oke, perhatikan berarti 0,6 saat kompresor belum ada bebannya. 0,6 0,5 belum ada beban. Nanti setelah ada beban maka dia yaitu 1,2 1,5 ya, mungkin pengisian pertama nanti 1,5, nanti dia akan turun itu 1,2. Ini nanti setelah yang kita gunakan nanti setelah kita isi freon. Jadi 1,2 1,3 1,5. Oke, langsung kita cabut. Sekarang langsung kita pasang saja karena di sini sudah dipastikan kompresor normal ya. Cabut aja. Langsung kita pasang saja. Kita cabut dulu soket overloadnya. Dan sekarang langsung kita, dan langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita membersihkan kondensornya. Dan sekarang kita akan, karena di sini pipanya pipa besi, jadi kita akan pasangkan posisi di luar dulu ya. Di sini dulu kita masukkan, nanti setelah kita masukkan baru kita pasang di tempatnya. Masalahnya untuk menyambungkan besi di antara pipa tembaga di sini tentunya agak sulit, jadi kita akan sambungkan sebelum kita pasang di bodinya. Jadi kita pasang di luar dulu di sini. Oke, sudah kita lakukan pengelasan ya, posisinya ngelasnya di luar seperti ini. Sebelum kita masukkan kita las dulu. Dan sekarang filter sudah kita lepas di sini. Dan sekarang kita lakukan flashing ya. Kita buang dulu oli atau air di dalam kondensor yang ada di dalam bodi. Kita akan taruh dulu di dalam. Panas ya. Masalahnya baru kita las. Kita taruh aja di sini. Kita lakukan flashing. Dan sekarang saya akan lakukan power flashingan. Kita akan putar supaya nanti oli terbuang keluar. Oke. Sampai hampir jatuh pangkasnya. Sekarang kita akan nyalakan lagi. Kita pasang dulu soket overloadnya. Sekarang kita hubungkan ke listrik. Kita lakukan flashing. Kita akan lakukan flashing apakah ada air di dalam kondensornya atau oli ya. Jadi kita flashing tidak ada oli yang naik. Jadi
Jadi langsung kita pasang saja, kita cabut dulu. Setelah kita flashing dari kondensor, selanjutnya kita akan flashing melalui evaporator dan pipa balik di sini. Kita keluarkan untuk melakukan flashing yang kedua kali. Perhatikan dia keluar air, ya ini air ya. Jadi ini bukan oli ini. Kayaknya metil ya. Keluar air tapi rasanya kayak metil, mungkin dimasuki metil banyak mungkin ya, atau freon ini, freon yang membeku ini. Tapi ini campur air, ini ada air ini seperti ini, air tercampur dengan freon, nggak tahu metil atau apa, rasanya dingin di tangan saya. Oke, kita keluarkan saja, kita bersihkan semuanya. Setelah kita bersihkan semuanya, nanti kita lakukan pengisian freon. Oke, putaran kompresor sudah naik. Sekarang kita lakukan flashing. Mas minggir kan motornya, bau. Ini belum ada beban, tapi tiba-tiba ini naik ya. Belum ada beban tapi ampernya naik. Kurasa ada pembuntuan di kapiler. Nanti coba kita keluarkan kapilernya. Ini nanti kita sambung, mungkin ada penyempitan di kapiler di sini, ada pembuntuan di sini. Nanti kita akan bongkar lagi ya. Saya di sini 0,8 sebelum kita isi beban. Masih kita lakukan pemflashingan. Karena tadi terjadi ampere naik ya, sekarang kita lepas dulu kapilernya, lalu kita lakukan pemotongan. Mungkin dikarenakan ada buntu di sini, jadi kapilernya tadi tinggi, ampernya tadi tinggi, jadi kita potong kapilernya di sini. Kurasa ada penyempitan di ujungnya di sini, jadi
dia semakin berat, atau kita tambahkan oli lagi nanti setelah kita potong kapilernya di sini. Biasanya setelah kita potong di sini pasti di ujungnya di sini akan terjadi penyempitannya. Jadi kita akan gedekan. Jadi kita usahakan potong hingga lubangnya di sini gede. Kita gedekan menggunakan jarum. Karena di sini terjadi penyempitan, sekarang kita akan gedekan menggunakan gunting lancip ya, seperti ini. Berapa? 360. Oke, sekarang proses pengisian. Ampere meter menunjukkan 1 PSI, ampernya menunjukkan 1,4. Dan sekarang kita akan cek di evaporatornya ya, tunggu evaporator sampai dingin merata, nanti ampernya berapa. Misalnya nanti ampernya masih tinggi, nanti kita kurangi freonnya. Oke, di sininya sudah mulai merata. Kita tunggu sebentar lagi biar benar-benar merata. Nanti setelah merata baru kita cek bagian ampernya ya. Kalau setelah kita buka dia menunjukkan 0,5. Biarkan dingin dulu, biar dingin merata, nanti dia turun terendah berapa. Nanti apabila ampernya masih tinggi, nanti kita turunkan menjadi 1,2. Ini yang biasa saya lakukan pengisian kulkas inverter ya. Misalnya ini 1,4, ini sebetulnya sudah bagus. Misalnya ini enggak dikurangi tidak apa-apa. Misalnya, tapi lebih baik kita kurangi ya. Kita jadikan nanti 1,2 saja. Jadi jangan 1,4, masalahnya kompresor terlalu panas. Nanti kita kurangi yaitu 1,2. Tapi kita biarkan dulu hingga proses dingin, biar ngeblok dulu di bagian evaporator. Nanti setelah ngeblok dia menunjukkan berapa ampernya, seperti itu ya. Kita tunggu sebentar, mungkin kita tunggu 1 jam tidak apa-apa. Oke, dia turun paling rendah yaitu 1,3. Sekarang kita turunkan. Bagaimana cara menurunkannya? Yaitu dengan cara kita kurangi freonnya ya. Jadi kita ngurangi freonnya yaitu melewati filter, bukan melewati sini. Tujuannya apa? Kita melewati filter, jadi tujuannya supaya kita bisa membuang air atau oli yang terjebak pada filter di sini. Sekarang coba kita kurangi. Waalaikumsalam. Kita kurangi ya. Kita turunkan sampai 1,2. Perhatikan apakah ada air yang keluar melalui ventil yang sudah kita pasang di sini. Oke ya, ini ada air yang keluar. Sekarang kita tutup lagi. Sekarang sudah 1,2. Iya, nanti ketupat lagi. Iya. Ya. Bapak ya anu ya kerja. Iya. Bapaknya cari dua. Enggak boleh. 1,2. Yang di sini di bawah 0 ya. Ini karena sudah dingin, jadi dia juga turun di sininya. Di bawah 0 di sini 1,2. Di sini filter
hanya hangat ya, hangat sedikit. Sekarang kita cek bagian evaporatornya. Wow, mantap. Perhatikan ya, mantap sekali. Jadi kalau sudah seperti ini, ada serat-serat kayak gini, ini sudah bisa membuat es batu. Jadi langsung kita potong saja, karena ini sudah selesai. Kita rakit semuanya, nanti kita antarkan sudah parkir mobil ya. Mangan kupat ngombene kopi entek papat mbayare lali. Kami ucapkan selamat Lebaran Fitri muslimin muslimat anggota grup WA ini. Apabila salah kirim kabar, salah kirim gambar, chatting kami kasar, berita hoak nyasar, bikin Anda gusar selama ini. Dari hati yang paling dalam mohon dimaafkan segala kesalahan kami. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kosong-kosong ya dulur, matur nuwun. Oke pemirsa, sudah selesai. Sekarang sudah kita naikkan ke mobil, jadi kita siap antarkan ke pemiliknya ya. Oke, terima kasih yang sudah selalu hadir di channel Warung Samarinda. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, share di media sosial supaya video ini berkembang lebih baik untuk kedepannya, dan komen apabila ada pertanyaan dan share di media sosial supaya video ini berkembang lebih baik untuk kedepannya, supaya bisa membagikan ilmu-ilmu yang menarik untuk selanjutnya. Terima kasih yang selalu menyaksikan. Selamat menonton video saya berikutnya. Terima kasih.